Kepikiran gak sih fisika di balik roda mobil yang lagi muter kencang, planet-planet yang ngorbit matahari, atau bahkan sesimpel pas kita lagi iseng muter-muterin kunci di jari? Nah, itu semua pada dasarnya adalah gerak melingkar. Sebuah konsep fisika yang ternyata tanpa kita sadari ngatur banyak banget hal di sekitar kita. Pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang bikin semua itu tetap di jalurnya? Kenapa satelit nggak mental gitu aja keluar angkasa? Kenapa mobil bisa nikung tajam tanpa kelempar? Nah, itulah teka-teki yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih gerak melingkar itu? Terus kita belajar cara ngukurnya. Bedain antara kelajuan sama kecepatan. Ini penting banget. Lalu kita selidiki gaya gaib yang bikin benda terus belok. Dan terakhir, kita satukan semua kepingan puzzle-nya. Siap? Yuk, kita mulai dari fondasinya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Gini, definisinya kedengaran simple banget. Sebuah benda gerak di lintasan lingkaran yang sempurna dan lajunya atau kelajuannya itu konstan, nggak berubah. Ada dua kata kunci di sini, lintasan melingkar dan kelajuan konstan. Tapi, justru di balik kesederhanaan inilah ada konsep fisika yang menarik banget buat diulik. Nah, kita bedah lagi ya ciri-cirinya. Pertama, lintasannya harus benar-benar bulat, lingkaran. Kedua, kelajuannya, seberapa kenceng dia jalan, itu tetap. Tapi, dan ini yang paling penting, arahnya itu berubah setiap saat. Sementara itu, kecepatan sudutnya konstan. Dan ada yang namanya percepatan sentripetal yang selalu narik dia ke tengah. Tenang-tenang, kita bakal bahas satu persatu kok. Selanjutnya, gimana cara kita ngukur ritme atau detak jantung dari gerakan muter-muter ini? Ternyata, ada dua cara utama. Untuk ngukurnya, kita kenalan sama dua istilah ini, periode dan frekuensi. Gampangnya gini deh, periode tuh nanya, butuh berapa lama sih buat satu putaran penuh? Sedangkan frekuensi nanya, ada berapa banyak putaran dalam satu detik? Keduanya itu kayak dua sisi dari koin yang sama, cuma beda cara pandang aja. Dan yang paling asik, hubungan keduanya itu simple banget. Mereka itu saling berkebalikan. T sama dengan 1/F. Artinya apa? Ya, kalau kita tahu yang satu, yang lain pasti ketahuan juga. Contoh, kalau sebuah benda butuh setengah detik buat satu putaran, berarti periodenya kan 0,5 detik. Logikanya, dalam satu detik dia bisa muter 2 kali kan? Nah, berarti frekuensinya 2 Hz. Simple! Sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja sering bikin bingung. Tapi, justru di sini letak serunya. Kita sebut saja paradoks kecepatan. Ini nih pertanyaan jebakannya. Coba deh bayangin, Anda lagi nyetir mobil di tikungan, dan speedometer mobil nunjukin angka 60 km per jam terus, nggak berubah sama sekali. Kelajuan Anda konstan kan? Tapi kok bisa-bisanya para fisikawan bilang mobil Anda itu sebenarnya lagi mengalami percepatan? Gimana ceritanya coba? Jawabannya ada di perbedaan tipis tapi krusial antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu cuma angka di speedometer, tapi kecepatan dia punya angka dan arah. Nah, di gerak melingkar, angkanya emang konstan, tapi arahnya berubah terus setiap detiknya. Dan dalam fisika, perubahan apapun dari kecepatan, mau itu angkanya atau cuma arahnya, itu namanya percepatan. Jadi, perubahan arah inilah kuncinya. Eits, tapi biar adil, ada kok yang beneran konstan. Namanya kecepatan sudut. Gampangnya, bayangin ada garis dari pusat lingkaran ke benda yang muter, kayak jarum jam. Nah, kecepatan sudut itu ngukur seberapa cepat si jarum ini nyapu area. Kalau di gerak melingkar beraturan, kecepatan nyapunya ini ya tetap nggak berubah. Dan ini dia jembatannya, rumus yang nyambungin dua dunia tadi. Rumus ini ngehubungin kecepatan linier, seberapa ngebut benda itu di lintasan luarnya, sama kecepatan sudut, seberapa cepat dia muter. Logikanya masuk akal banget kan? Semakin gede lingkarannya, atau semakin cepat putarannya, ya jelas saja benda di ujungnya bakal melesat lebih kencang. Oke, kita udah paham kalau arahnya berubah terus. Tapi, kenapa? Apa sih yang maksa benda itu buat belok terus-terusan dan gak jalan lurus aja? Nah, jawabannya ada di satu istilah keren ini. Percepatan sentripetal. Inilah biang kerok dari perubahan arah yang konstan tadi. Namanya sendiri artinya mencari pusat, dan itu benar-benar ngegambarin tugasnya, selalu narik benda ke arah pusat lingkaran. Tugasnya itu ada dua, dan spesifik banget. Pertama, arahnya itu selalu, tanpa kompromi, nunjuk lurus ke pusat lingkaran.
Kedua, dan ini yang paling penting, tugasnya itu bukan buat bikin bendanya makin cepat atau makin lambat. Tugasnya hanya satu, belokin arahnya. Dia itu kayak tali gaib yang terus-terusan narik bendanya ke dalam, maksa dia buat tetap di jalur melingkarnya. Dan pastinya ada rumusnya dong. Rumus ini kalau kita pikir-pikir sebenarnya intuitif banget dan sering kita rasain. Kalau Anda makin ngebut atau nikungnya makin tajam di jalan yang sempit, tarikan ke sampingnya kan makin berasa kenceng kan? Nah, itulah dia. Sensasi di roller coaster pas nikung tajam itu persis gambaran dari rumus ini. Dan ini penting banget buat diingat. Percepatan ini nggak muncul tiba-tiba kayak sulap. Ingat hukum kedua Newton? Kalau ada percepatan, pasti ada gaya yang nyebabinnya. Nah, gaya inilah yang namanya gaya sentripetal. Gaya ini bisa macam-macam wujudnya. Bisa jadi gaya gravitasi yang nahan bulan, bisa jadi tegangan tali yang kita putar, atau gesekan ban mobil sama aspal pas kita lagi nikung. Oke, kita udah bahas banyak banget nih. Periode, frekuensi, kecepatan, percepatan. Yuk, sekarang kita coba mundur sedikit dan lihat gimana semua ini nyambung dalam satu gambaran besar. Anggap aja ini kontekan cepatnya. Kita punya periode, yaitu waktu buat satu putaran. Lalu frekuensi, berapa putaran dalam satu detik. Ada kecepatan sudut, seberapa cepat dia berotasi. Ada kecepatan linier, seberapa cepat dia bergerak di lintasannya. Dan terakhir, percepatan sentripetal, si tarikan ke pusat itu. Semuanya ini adalah potongan-potongan info yang ngejelasin satu gerakan yang sama, gerak melingkar. Oke, sebagai penutup, coba kita main tebak-tebakan fisika. Bayangin Anda lagi muter-muterin bola pakai tali, terus tiba-tiba, pletak, talinya putus. Gaya sentripetalnya langsung hilang. Menurut Anda, bolanya bakal terbang kemana? Tetap muter, melengkung keluar, atau lurus? Petunjuknya, coba ingat-ingat lagi soal arah kecepatan liniernya pas tali itu putus. Jawaban dari pertanyaan ini benar-benar jadi kunci buat ngetes seberapa paham kita sama semua yang barusan kita obrolin.